Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Sri Anugrah Lestari. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi konsep dasar kewirausahaan. Nah, tanpa berlama-lama, sebelum kita mengetahui lebih dalam mengenai konsep dasar kewirausahaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu wirausaha. Wirausaha diartikan sebagai orang yang mempunyai kemampuan untuk melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis yang ada. Selain itu, harus juga mampu mengumpulkan sumber daya dan mengambil tindakan yang tepat untuk menjalankan usaha dalam mencapai tujuan organisasi wirausahanya. Nah, dalam kesempatan kali ini, seorang wirausahawan harus mampu memperoleh keuntungan yang banyak lewat kesempatan-kesempatan bisnis yang ada. Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai ciri-ciri seorang wirausaha. Yang pertama itu harus mampu mengambil keputusan dan bertindak secara cepat dan tepat. Yang kedua harus kreatif, inovatif, dan kepeloporan. Maksud dari kepeloporan ini, seorang wirausahaan harus mampu menjadi inspirasi bagi orang-orang lain yang ingin membangun wirausaha. Yang ketiga itu harus berorientasi pada PDCA atau Plan, Do, Check, and Action, di mana hal ini diartikan sebagai rencanakan, kerjakan, cek, dan tindak lanjuti. Ini merupakan metode bisnis yang berguna untuk meningkatkan produk serta layanan dari. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus dihindari oleh seorang wirausaha, yaitu yang pertama NATO atau No Action Talk Only. Hal ini diartikan sebagai seorang wirausaha yang tidak memiliki action namun memiliki omongan-omongan saja. Biasanya hal ini menghasilkan gosip, konflik, serta hal lain sebagainya. Yang kedua itu ada NADO, yang merupakan No Action Dream Only, di mana di sini seorang wirausaha tidak memiliki action, hanya memiliki impian-impian saja yang biasanya menghasilkan visi dan karya seni. Yang ketiga itu ada NAKO, di mana merupakan No Action Concept Only, di mana di sini seorang wirausaha tidak memiliki action, hanya memiliki konsep yang menghasilkan teori serta falsafah. Baiklah, selanjutnya ada 3 variabel penting dalam diri seorang wirausaha. Yang pertama itu mampu menggunakan pengaruh secara baik guna untuk mengembangkan wirausahanya. Yang kedua itu dapat menciptakan komunikasi yang jelas serta dapat dipercaya oleh orang-orang sekitar mengenai wirausahanya yang telah ia bangun. Yang ketiga itu mampu menetapkan pencapaian tujuan dari organisasi wirausahanya. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai tipe wirausaha. Nah, tipe wirausaha ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu wirausaha rutin, di mana wirausaha rutin ini diarahkan pada kegiatan rutin organisasi wirausaha seperti produksi, pemasaran, personalia, keuangan, administrasi, dan lain sebagainya. Yang kedua wirausaha arbitrage. Yang kedua yaitu wirausaha arbitrage, di mana merupakan seorang wirausaha harus mampu mengambil keputusan. Yang kedua yaitu wirausaha arbitrage, di mana merupakan seorang wirausaha harus mampu mengambil keputusan pada 2 kondisi yang berbeda dan mampu mengambil peluang untuk memperoleh keuntungan pada kondisi tersebut. Yang terakhir yaitu wirausaha inovatif. Di sini seorang wirausaha harus mampu mencari, memanfaatkan, dan menemukan sesuatu yang baru agar perusahaan selalu menjadi pelopor dan tidak stagnan di situ-situ saja, sehingga usaha yang dilakukan dapat lebih berkembang ke depannya. Selanjutnya ada 6 watak dari seorang wirausaha. Yang pertama itu mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Yang kedua berorientasi pada tugas dan hasil. Yang ketiga mampu mengambil resiko. Yang keempat mempunyai jiwa kepemimpinan. Yang kelima inovatif, kreatif, dan ulet. Yang
Enam atau yang terakhir itu, seorang wirausaha harus berorientasi pada kedepannya atau pada masa depan bagaimana perkembangan dari wirausahanya itu sendiri. Selanjutnya yaitu sikap wirausaha. Nah, seorang wirausaha harus memiliki beberapa sikap sebagai berikut. Yang pertama itu, yang wajib harus dimiliki seorang wirausaha ialah harus berani mengambil resiko. Sebab jika seorang wirausaha tidak berani mengambil resiko, maka usahanya tidak akan naik atau berkembang, bahkan hanya stagnan di situ-situ aja, atau bahkan bakal menurun wirausahanya. Nah, yang kedua itu harus kreatif dan inovatif sehingga dapat menarik para konsumen atau menggunakan jasa wirausaha yang ditawarkan. Yang ketiga itu mampu mempunyai visi dan misi. Yang keempat mempunyai tujuan yang berkelanjutan. Yang kelima itu percaya diri. Selanjutnya harus aktif, energik, serta mampu memanfaatkan waktu secara tepat. Yang selanjutnya harus memiliki konsep dan selalu berpikir positif. Yang perlu juga yaitu tanggung jawab, serta selalu belajar dan menggunakan umpan balik, di mana dia harus mampu mengambil kesempatan-kesempatan yang ada untuk menghasilkan keuntungan-keuntungan sesuai yang ia inginkan. Selanjutnya, kita sebagai seorang wirausahawan pastinya memiliki keuntungan. Ada beberapa keuntungan menjadi seorang wirausaha, yaitu yang pertama, dapat mengontrol usaha secara mandiri, di mana kitalah yang dapat mengatur usaha kita bagaimana ke depannya nanti. Yang kedua itu mampu mengembangkan potensi secara penuh. Di sini kita dapat mengandalkan diri kita untuk mengembangkan usaha yang kita jalani. Yang ketiga, mampu memperoleh keuntungan sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan target yang telah kita tentukan. Selanjutnya, kita dapat membuka lapangan kerja bagi orang-orang lain yang membutuhkan pekerjaan sesuai dengan kegiatan usaha yang kita jalankan. Nah, kira-kira apa ya hambatan untuk menjadi seorang wirausaha? Nah, tanpa dipungkiri bahwasanya seorang wirausaha itu sebenarnya tidak ingin repot, tapi menginginkan hasil atau keuntungan yang lebih dari wirausahanya. Selanjutnya itu seorang wirausaha juga tidak ingin mengambil resiko yang dalam, padahal dia ingin mengambil keuntungan yang lebih banyak. Nah, itulah hambatan menjadi seorang wirausaha. Selanjutnya, hambatan menjadi seorang wirausaha itu ada yang lain, yaitu persepsi, di mana di sini bisa terlalu tua atau muda, bingung tempat usahanya, bingung produknya apa, serta tidak punya modal, bahkan tidak ada pengalaman dalam usaha tersebut. Selain itu juga di sini hambatan lainnya yaitu mengenai kreativitas dari orang yang ingin berusaha. Biasanya ini meliputi emosi yang mana dia takut akan adanya resiko ke depannya. Selanjutnya itu mengenai lingkungan, di mana lingkungannya kurang mendukung. Selain itu juga mengenai kulturalnya atau budayanya, di mana budaya yang berkembang di situ dapat menghambat wirausahanya. Yang selanjutnya itu mengenai intelektual atau cara berpikir logika dari seorang wirausaha. Selanjutnya, jika teman-teman bingung ingin menjalankan wirausaha apa ya yang cocok dengan kita, di sini ada beberapa pilihan wirausaha yang dapat teman-teman jalankan. Yang pertama itu ialah intra-entrepreneur, yang kedua bisnis entrepreneur, yang ketiga social entrepreneur, yang keempat technopreneur, yang kelima creative entrepreneur, yang keenam Brewery Entrepreneur, yang ketujuh Ecopreneur, dan yang terakhir itu ada Academic Entrepreneur. Nah, dari sini teman-teman bisa menyesuaikan minat dan bakat teman-teman saja, mana yang cocok dengan teman-teman untuk teman-teman jalankan dan kembangkan usahanya.
Selanjutnya dalam wirausaha itu pasti ada rasio pengusaha. Nah, biasanya rasio pengusaha ini berbeda-beda di tiap negaranya. Contohnya seperti negara Singapura memiliki rasio pengusaha sebesar 7,2%. Sedangkan di negara Cina dan Jepang memiliki rasio pengusaha 10%. Nah, selanjutnya ada di negara Amerika bahwasanya rasio pengusahanya ada 11,5%. Sedangkan di Indonesia sendiri rasio pengusahanya hanya 0,18%. Di mana menurut David bahwasanya negara dapat dikatakan makmur itu jika rasio pengusahanya minimal mencapai 2%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia itu belum makmur jika dilihat dari rasio pengusahanya karena Indonesia berada di 0,18%. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang yang menekuni atau tertarik dengan wirausaha harus memiliki atau mampu meningkatkan rasio pengusaha di Indonesia. Nah, selanjutnya itu di Indonesia sendiri ada beberapa kelompok wirausaha. Yang pertama itu ada usaha kecil rumah tangga atau UKRT. Yang selanjutnya itu ada usaha kecil, ada usaha menengah dan usaha besar. Selanjutnya untuk penerapan tenaga kerja di Indonesia sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama UKRT atau usaha kecil rumah tangga dan UKM sekitar 99% sumber daya terhadap PDB-nya itu ada 40%. Yang kedua itu usaha besar sekitar 1% di mana sumber daya terhadap PDB-nya sebesar 60%. Selanjutnya mengenai wirausaha dan pembangunan di mana suatu bangsa akan berkembang lebih cepat apabila mempercepat wirausahanya. Selain itu mampu memperluas ruang lingkup kemerdekaan ekonomi dan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif. Selanjutnya yang terakhir yaitu pentingnya pengembangan kewirausahaan dalam pembangunan. Hal ini disebabkan ada beberapa hal. Yang pertama itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi siapa saja yang membutuhkan. Yang selanjutnya itu dapat meningkatkan kreativitas serta inovasi dari orang-orang yang tentunya sangat tertarik dengan wirausaha. Yang ketiga itu ada peningkatan kualitas kompetisi. Yang keempat dapat mengurangi ketidakpastian. Nah, yang terakhir itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikutip dari Kasali tahun 2005. Mind of an entrepreneur. Mulailah berubah dalam cara berpikir dan bertindak. Sekian materi penjelasan mengenai konsep dasar kewirausahaan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.